Oke bro, kita kedatangan tamu nih. Ini orang dari PT Nufam. PT Nufam Hai, Indonesia. Ini namanya perkenalkan. perkenalkan nama saya Sanjaya. Kebetulan saya dipercayai bekerja di perusahaan PT Nufam Indonesia. Oh, dia Senjaya. Asalnya dari mana lu? Aslinya, Hah? pesisir bang, Oh, orang pesisir ya bro. pesisir. Kebetulan pesisir suku Melayu, Ah, suku Melayu. Melayu Gadang. Kalau kami bilangnya di pesisir itu Melayu Gadang. Tuh tamu kita. Ini pertama nih untuk podcast sinergi tani dengan PT Nufam. Iya kan? Sinergi Tani ya. Iya. Jangan Sinergi. lupa. Jangan lupa di subscribe katanya. Ya, jangan lupa ya di subscribe, terus di like, di share sama kawan-kawan. Mudah-mudahan video-video yang dari abang kita ini bisa jadi edukasi atau jadi pembelajaran bagi kita semua. Mantap. Di mana aja lo? Hah? Sehat. Alhamdulillah sehat bang. Hah? Sehat. Aman kan? Amankan diri aja, karena nggak bisa kemana-mana juga bang, terlalu bebas untuk konsultasi sama petani atau silaturahmi sama petani. Apa produk Nufam sekarang terbaru? Oke, yang terbaru kita ada namanya dari fungisida sih yang terbaru, yang namanya itu Pencozeb. Itu kita fokus ke highland kan, dataran tinggi untuk sayur-sayuran. Itu ada namanya Pencozeb, itu Mancozeb. Ya sejenis tepung biru gitulah kalau dibilang di sini. Oh, berarti mengkozet ya Pak? Mancozeb Itu berapa persen? 80 WP loh. 80 WP. 80 WP. Itu ada zincnya nggak? Dia ada zinc. Zinc sama mangannya itu setara. Oh, sama. Setara. Oh. Terus lu ada bawa contoh barang? Enggak bang. Enggak bawa bang. Untuk konsep sendiri kita nggak bawa bang ya, karena muter-muter bawa tas kecil terus. Tuh udah ini ada ZPT nya nggak? Kan konsep itu. Konsep ZPT sih enggak. Kalau saya bilang sih, kalau untuk secara efikasi lihat dari segi apanya, nampaknya sih enggak sih bang. Hanya sekedar mangan sama zinc itu aja sih yang saya tangkap ya. Tapi untuk lebih spesifiknya itu ya kita butuh uji lagi ya. Oh ya, tes lapangan ya. Kalau untuk secara keterangan materinya di standarnya di Nufam itu ada mangan dan zinc gitu. Berarti ada banyak juga yang aplikasi yang menggunakan ya. Udah untuk menggunakan aplikasi itu Pencozeb sendiri sudah alhamdulillah udah jalan panjang. Jadi Alam panjang, Perak Tabu, Sungai Nanam sampai ke Rimbo Data pun sudah ada. Oh, berarti daerah Aero Kerinci juga ada. Oh, berarti kalau di Sumatera Barat berarti daerah Alam Panjang udah rata-rata ini udah banyak yang pakai lah Pencozeb nih. Alam sudah bang. Terus daerah di Kerinci berarti Jambi ya, provinsi Jambi. Iya, provinsi Kerinci. Jambi. Untuk provinsi Jambi dan untuk daerah-daerah dataran rendah pun udah memulai untuk tanaman sasarannya ke cabai. Terus sekarang gimana apanya perkembangan ini selama COVID-19 untuk kitanya? Ya Kitanya seperti ini aja bang, untuk perkembangan aktivitas. Plus minusnya dari COVID-19 terhadap kerjaan lo apa? Pasti ada plus minusnya bang. Yang pertama kalau untuk plusnya ya, kalau bagi kami, apalagi kami yang ini ya biasanya di lapangan, sekarang disuruh istirahat di rumah atau mengisolasikan diri di rumah, otomatis itu plusnya bagi kami bang. Lebih kerjaan lebih enteng dan kita memanfaatkan itu media sosial seperti WA group, terus telepon by telepon, Facebook atau Facebook, WA, WhatsApp pun sekalipun ya, tetap memperlakukan itu. Tapi ada kalanya ada petani juga yang minta langsung kita kunjungan ke rumah atau ke lahannya secara door to door langsung, face to face, itu tetap kita layani Pak. Ya maklum karena kita nggak semua petani itu yang bisa kita jelaskan via sosial media atau by telepon.
Oh, ada juga. Tapi emang untuk standar dari Novam, saya antusias lah, apa namanya, memberikan A plus lah untuk Novam karena dia lebih memperhatikan karyawannya, karena semenjaknya wabah ini marak, itu kita udah ada surat pernyataannya untuk kita dirumahkan. Oh, stay at home ya. Stay home, tapi tetap bekerja gitu. Bekerja ya itu tadi yang WhatsApp, grup, sosial media lah pokoknya. Dengan gadget atau tapi beda ya sama berarti mindsetnya sama petani. Kami tetap bertani tapi kalian tetap di rumah, kami tetap di bekerja karena kami bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ya, kalau untuk petani itu sendiri gitu. Karena pernyataan dari presiden itu kalau nggak salah, karena yang untuk kebutuhan pangan itu emang diharuskan terus gitu loh. Iya, nggak boleh terputus kan. Terus dari mana aja lo tadi? Tadi kebetulan kita dari Bukit Rampung tadi bang. Bukit Rampung. Alam Panjang. Alam Panjang. Itu habis itu dari Parakurai, pengalian kayu, itu aja bang. Saya baru kita ke sini. Oh, itu salah satu perkenalan produk baru dari Novam Pengkonsep. Terus sebenarnya kita ada produk andalannya nih. Sebenarnya barang lama itu kayak dia lebih ke bakterisida. Bakterisida kalau sekarang kan kalau untuk cabai pasti dipergunakan tuh untuk cabai, tomat, kentang, banyak lah. Itu dia mengatasi pelayu atau apa. Kita punya barang dari Novam ini dengan merek dagangnya Starner. Starner ini sebenarnya barangnya udah lama. Udah lama kan? Udah lama. Terus cuman karena sering terputus produksinya, nggak tahu kenapa. Tapi barang ini recommended lah. Saya sebagai petani dari Sinergi Tani, dari channelnya Sinergi Tani, untuk recommended kan kalau kayak tomat, ada juga sebagian vlog saya yang kemarin tomat itu saya aplikasi Starner juga. Terus ke cabai juga. Next saya bukan liput cabai yang saya kasih Starner itu. Boleh saya lihat nggak barangnya? Oke, bang. Nih, coba. Apa nih bahan aktifnya? Ini Starner yang bahan aktifnya asam oxalinik. Itu kandungannya 20%. Starner merupakan bakterisida ya bang ya. Bakterisida. Kalau saya menjelaskan terlalu ini bang, lebih baik nantinya mungkin bang dari owner ya dari Sinergi Tani untuk menjelaskan efikasinya dari tanaman cabai yang pernah bang coba kan bang. Nanti dijelaskan gimana sih keunggulan dan kelebihannya di sana. Seperti itu. Nah, untuk di Starner sendiri sebenarnya yang dibilang sama bang siapa tadi, bang owner kita tadi dari Sinergi Tani tadi, itu bukan produksinya, karena ini sebenarnya salahnya kita dulu distribusi sih sebenarnya. Karena nggak kesambung ke retailernya, karena ke kiosnya. Karena mohon maaf, saya juga baru bergabung ya kurang lebih 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya, 1 tahun 2 bulan saya gabung di Novam. Itu kebetulan memang petugasnya atau disebut JFP atau FP. Kalau kami bilangnya di Novam itu JFP atau FP. Itu emang dia di sekitaran Alam Panjang, Kecamatan Lembang Banti itu emang stagnasi sebentar, baru masuk ke baru. Mungkin itu kendala juga karena nggak ada yang untuk memperkenalkan lagi nih, untuk mengasih informasi Starner ini ke petani kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu produk andalannya Novam juga sih, cuman ya nggak tahu mungkin karena dari tingkat pendistribusiannya kurang pas, nggak tahu juga kita ya. Sebenarnya ini salah satu andalan untuk bakterisida. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya yang pakai dari dulu yang saya pernah coba-coba, bukan coba-coba sih, pernah mencoba pemakaian Starner
mengatasi layu itu lebih baiknya itu kita mencegah daripada mengobati. Benar-benar sekali bang. Nah, kalau kita misalnya kita setelah kita ada layu atau gimana, terus baru kita sibuk mencari anti bakterinya, anti layunya segala macam, itu kita bakalan kerepotan, mungkin bakalan mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu kan. Otomatis pasti. Nah, kalau seandainya kita misalnya gini, kalau di umur cabai taruhlah 60 hari, udah saatnya pengecoran pertama atau kedua, kita bisa aplikasikan ini. Ini satu apa ini? Satu pieces ini atau satu bungkus ini? Iya, ini kemasannya 100 gram. 100 gram. Ini 100 gram. Ini 100 gram. Ini untuk satu drum. Satu drum itu lebih kurang 200 liter air untuk pengecoran. Bisa juga untuk penyemprotan bakteri. Kalau di tomat itu kan yang ada bintik-bintik hitam-hitam itu kayak tai lalat gitu. Itu disebabkan oleh bakteri, bukannya dari hama loh. Nah, cukup sama-sama kita ketahui itu penyebabnya itu bukan hama, tapi itu bakteri yang enggak terlihat lah. Cuman kita bisa mengatasinya dengan cara penyemprotan. Kalau dengan penyemprotan saya lakukan biasanya satu sendok makan itu untuk 20 cap. Untuk 20 liter air satu cap. Yeah. Satu cap berarti. Itu untuk dengan pola penyemprotan. Tapi saya lebih efisiennya itu pemakaiannya dengan cara pengecoran. Coba boleh dibalik. Oke. Ini enggak untuk cabai aja, bisa untuk jahe, kedelai, kentang, kubis, padi, banyak. Di sini juga ada banyak konsentrasinya, cara pemakaiannya, cara aplikasi yang baik itu seperti apa. Cuman saya membuktikan cuman di cabai sama di tomat, itu yang lebih saya temukan hasilnya yang lebih pas lah. Terus kalau ada yang mungkin terkendala dengan masalah cabai layu ataupun tomat layu, bisa kita ngatasi dengan starner ini. Ya, recommended untuk sahabat-sahabat tani sinergi untuk mencoba atau mengaplikasikan starner. Ada juga sih bang untuk perlakuan sebelum tanam, abang pernah coba nggak? Oh, saya belum pernah coba. Belum pernah. Kita udah juga melakukan memberikan informasi ke petani, dan petani itu sendiri melakukannya, mempraktekkannya dengan perlakuan sebelum tanam. Contoh kita mau nanam cabai atau kol misalkan seperti itu, atau sayuran yang lainnya. Nah, boleh kita semprotkan dengan konsentrasi yang sudah disampaikan sama Bang Erik tadi. Untuk satu pieces ini 100 gram untuk 200 liter ya Bang ya. Itu bisa disemprotkan di media tanam kita. Media tanam kita itu tanah itu tadi kita semprotkan. Ya itu tadi kita kembali untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau udah terserang kayak gimana pun, kita pasti butuh proses dalam pemulihan itu kembali. Nah, proses itulah harga kita untuk yang kita keluarkan, angka-angka yang kita keluarkan, kos biaya yang kita keluarkan, yang bisa dibilang lebih banyak daripada ketimbang kita untuk mencegahnya bang, seperti itu sih bang. Oh, itu dari fungsi dari starner lah ya. Untuk starner sendiri ya. Terus ini dari Nufarm banyak ya mungkin salah satu formulator yang masih muda lah, masih ini. Bisa lah untuk kita komen atau apa, tanya silakan. besok bisa dijawab langsung atau gimana, bisa kita balas atau gimana komennya, atau enggak cara edukasi pemakaian starner ini mungkin, ataupun dengan produk yang lain dari Nufarm bisa jadi. Ya, kita nggak menutup kemungkinan untuk berbagi cerita tentang pertanian lah, berbagi edukasi. Kita saling berbagi aja ya bang ya. Iya, saling berbagi. Ya. Karena dunia pertanian itu berkembang terus ya. Benar nggak bang? Next kita bakalan lihatkan cabai yang kita pakai aplikasi starner ini. Oke. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di situ. Itu ini pemakaian starner. Terus tadi barang baru dari Nufarm itu Pencozeb. Dari fungisidanya, jangan lupa juga untuk trip, untuk di cabai bang, itu kita bisa menggunakan siklon. Siklon itu emamectin benzoat, formulasinya water granule WG, lebih ampuh.
Berarti dari funginya ya, dari funginya Pencozeb barang itu masih baru, masih masih baru lah. ya masih apalah, masih grass lah, masih gris. Ya satu masih baru barangnya. Terus Turner ini produknya produk yang udah lama, cuman ya recommended. Kalau buat saya recommended. Kalau Pencozeb saya belum pernah pakai. Iya benar. Terus Cyclone itu untuk trip itu granul ya. Iya benar. Nah, itu bahan aktifnya apa? Emamectin benzoat. Itu Cyclone itu emamectin benzoat. Itu lebih tepatnya untuk trip, Sama. kutu-kutuan dan sebagainya. Bulan. Mungkin ada lagi yang mungkin Apa bang? Oh iya. Secara itu aja sih bang. Untuk kawan-kawan atau udah apa-apa uni-uni yang menonton video itu, jangan lupa jaga kesehatan, tetap mawas diri, istilahnya jangan terlalu aktif di keramaian karena kita di wabah corona itu kita nggak tahu nih, entah itu bakal menyerang dari sisi manapun, bisa menyerang, tapi kita waspada gitu. Tetap waspada, jaga diri, jaga kesehatan, itu aja sih bang. Dan sekali lagi sukses untuk Sinergi Tani, mudah-mudahan like dan share-nya atau subscribe-nya kawan-kawan atau apa-apa sekalian atau udah uni-uni sekalian itu sangat mendukung untuk support channelnya Bang Erik demi memberikan edukasi atau informasi tentang dunia seputar pertanian seperti itu bang. Oke. Thank you ya. Yuk, dadah. Dadah.